Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu persoalan dunia kita hari-hari ini, karena banyak orang ingin menjadi seperti orang lain dan juga ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan ini sungguh melanggar hukum ke-10 dari dasar titah kita. Jangan mengingini milik sesamamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini, orang yang jadi seperti orang lain, meniru gaya orang, ya kan, lalu ikut-ikutan, itu menjadi budaya hari-hari ini. Bahkan saling iri hati, ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, ini kesalahan, ini dosa, ini yang Tuhan tidak menghendaki. Kenapa? Karena Tuhan mau kita apa adanya. Belajar dengan apa adanya kita. Dan kita ini sudah diciptakan Tuhan sebagai sesuatu yang berarti dan berharga. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan coba jadi sama seperti orang lain. Jangan mengingini milik sesama kita. Kenapa? Karena kita harus bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Karena Tuhan memang mau kita apa adanya. Lalu yang kedua, karena setiap kita memang sudah khusus di mata Allah. Allah menciptakan kita spesial. Makanya tidak ada kopinya, saudara-saudara, ya kan? Orang boleh saja kembar, tetapi pasti tidak persis sama. Pasti ada perbedaannya. Kenapa? Karena setiap orang memang diciptakan Tuhan spesial. Setiap orang diciptakan Tuhan berharga. Makanya Daud berkata apa? Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tuhan menciptakan kita dahsyat dan ajaib. Pertanyaannya hanya satu. Benarkah kita menyadari? Karena waktu kita benar-benar menyadari, maka hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Yang ketiga, saya pelajari bahwa kenapa Allah tidak ingin kita jadi seperti orang lain. Karena cara kerja Allah dalam tiap-tiap orang sangatlah berbeda. Cara Allah mengerjakan mujizat buat yang satu berbeda. Cara Tuhan memakai Abraham berbeda. Abraham memang luar biasa, tetapi cara Tuhan memakai Abraham berbeda dengan cara Tuhan memakai Elia. Berbeda pula dengan cara Tuhan memakai Daud. Berbeda pula dengan cara Tuhan memakai Musa. Akhirnya yang kita pelajari bahwa cara Allah bekerja dalam tiap-tiap orang sangatlah berbeda. Dan yang keempat saya pelajari, dengan kita ingin menjadi orang lain, maka di hati kita sebetulnya ada pemberontakan, ada ketidakpuasan, dan ada sikap iri hati. Makanya Tuhan menolak segala bentuk kebiasaan untuk menjadi seperti orang lain. Karena jika di hati kita ingin menjadi seperti orang lain, sebetulnya di hati kita ada pemberontakan, ada ketidakpuasan, ada iri hati. Tuhan mau untuk kita belajar bersyukur. Tuhan mau supaya kita belajar taat. Dan Tuhan mau supaya di hati kita yang ada adalah keyakinan bahwa apa saja yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat saya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang bicara tentang apa adanya. Ini dia. Tuhan mau kita apa adanya. Bersyukur dengan apa adanya.
bertindak dengan apa adanya, melangkah dengan apa adanya, ya kan? Karena Tuhan selalu tidak pernah bekerja dengan apa yang tidak ada. Coba saudara lihat waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 keturunan roti dan 2 ekor ikan. Apa yang terjadi? Murid-muridnya bilang suruh mereka ke kampung-kampung. Yesus bilang apa? Kamu harus memberi mereka makan. Tapi murid-murid berkata, uang 200 dinar aja gak cukup. Dengan lain kata, aduh kalau sampai kita punya uang 200 dinar kita belanjakan juga gak cukup. Yesus tidak mulai dengan apa yang tidak ada. Yesus mulai bilang, berapa roti yang ada pada kamu, cobalah periksa. Artinya apa? Tuhan sedang bilang, oke, jangan sibuk dengan 200 dinar. Mulai dengan apa yang ada. Karena kalau kita mulai dengan apa yang ada, kita akan melihat berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan tentang apa adanya, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17, ada 3 ayat penting yang kita mau pelajari. Ayat yang ke-37, ayat yang ke-38, dan ayat yang ke-39. 1 Samuel 17, ayatnya yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Lihat, saudara yang kasih dalam Tuhan, karena Saul sayang, karena Saul cinta sama Daud, Saul gak mau ada apa-apa sama Daud. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ini luar biasa. Dia berani menanggalkan sesuatu yang gak pantas buat dia. Walaupun mungkin ini mahal harganya, walaupun ini kayaknya lebih gagah gitu, tetapi dia tanggalkan. Kenapa? Karena memang dia gak pantas, dia gak cocok, dia gak bisa jadi seperti orang lain. Dia harus jadi seperti dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat hidup apa adanya? Banyak orang ini sudah gak cocok, sudah gak bisa, tetap dia jalanin. Kenapa? Sayang mahal dan saya kelihatan gagal di sini. Jangan. Bagaimana kita dapat hidup apa adanya? Yang pertama, bersyukur dengan apa yang ada pada kita dan tidak usah iri hati. Bersyukur dengan apa yang ada pada kita, karena itu sudah yang terbaik. Kalaupun sekarang ini kita belum lihat manfaatnya, tetap imani bahwa hari akan tiba di mana kita akan melihat bahwa yang Tuhan kerjakan selalu yang terbaik. Haleluya. Dan juga tidak usah iri hati, saudara. Nggak usah iri hati, karena iri hati itu tanda orang tidak ada iman. Iri hati itu tanda orang itu tidak percaya pada kasih karunia Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, bersyukur. Jaga hati, jangan sampai ada iri, tetapi harus ada ucapan syukur senantiasa. Lalu yang kedua, berani menanggalkan yang tidak cocok. Ini yang sering kali orang tidak berani. Ada banyak orang, ya tapi nanti kalau ada serangan bagaimana, biarinlah, agak susah berjalan, tapi yang penting kami terlindungi. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, cara kerja Allah dalam mengerjakan mujizat buat yang satu berbeda dengan cara kerja Allah untuk mengerjakan mujizat bagi yang lain. Karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, belajar berjalan pada yang cocok dan berani menanggalkan yang tidak cocok. Jangan ikuti orang lain. Lalu yang ketiga, berserah penuh pada rencana Allah. Ini kuncinya. Kalau kita sedang menghadapi situasi yang serba salah, di mana kita rasanya bagaimana gitu, mari kita belajar hidup apa adanya, yaitu dengan apa? Berserah penuh pada rencana Allah. Kita nggak tahu apa yang Tuhan akan kerjakan buat kita di hari esok, tapi kita tahu yang terbaik pasti akan kita terima. Haleluya. Berserah penuh pada rencana Allah. Orang-orang yang merebut kemenangan, orang-orang yang mengerjakan mujizat, bukan orang-orang yang sempurna, bukan orang-orang yang gak punya masalah, tetapi orang yang berserah penuh pada Tuhan dan melihat kuasa kemuliaan anugerahnya dinyatakan luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bagaimana kita dapat hidup apa adanya. Berpikir selalu positif dengan diri kita sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berdamai dengan Tuhan.
kita perlu berdamai dengan sesama, tapi kita juga perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya apa? Kita belajarlah berpikir positif tentang diri kita. Jangan jadi orang yang selalu minder. Karena orang kalau selalu minder, pikirannya akan negatif terus. Saya ini nggak bisa, saya ini nggak mampu, saya ini nggak sanggup. Loh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh saja tidak sanggup, kita boleh saja tidak bisa, kita boleh saja tidak mampu. Tetapi bukankah Tuhan sudah janji ada roh penolong yang akan menyertai kita, yang akan mengingatkan kita akan seluruh janji Allah, dan akan mengajari kita untuk berjalan dalam kehendak Allah yang sempurna. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari belajar berpikir positif dengan diri kita sendiri. Daud memang kecil, Daud memang tidak biasa memakai baju perang, tapi dia yakin betul Tuhan yang menyertainya adalah Tuhan yang tidak pernah mempermalukannya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup sudah terus mengalami air mata dan kegagalan, saya khawatir kita sedang sibuk untuk menjadi seperti orang lain. Kita sedang sibuk untuk memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mulai hari ini dan seterusnya, belajar jadi diri kita apa adanya. Karena waktu kita jadi diri kita apa adanya, yang pertama hidup kita akan lebih penuh sukacita. Yang kedua, kita akan melihat banyak kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Dan yang ketiga, kalau kita hidup apa adanya sebagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang melihat hidup saudara dan sungguh dapat mengakui Kristus dalam kemuliaannya ada di tengah-tengah hidup kita. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku dalam hidup kami. Bapa, hamba juga doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin hari-hari ini sedang berusaha menjadi seperti orang lain dan ingin bisa memiliki yang orang lain miliki. Hamba doa di dalam nama Yesus, ajar kami belajar menghadapi hidup ini apa adanya, sehingga di dalam nama Yesus kami boleh bersyukur, kami boleh beriman, kami boleh senantiasa berani menanggalkan yang tidak cocok, kami berserah penuh pada rencana Allah, dan akhirnya kami berpikir selalu positif tentang diri kami sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.